Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Francisca Erina Febri Janti, NIM 31014220027. Di sini saya akan mengajak teman-teman semuanya untuk mereview dari sebuah film bersejarah. Nah, mungkin teman-teman sudah pernah menyaksikan atau mendengarkannya, atau bahkan teman-teman belum sama sekali melihatnya. Nah, film ini berjudul Titi Mongso. Sebuah film atau sebuah noir cinema mengenai Pangeran Diponegoro. Film ini diproduseri oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dari Kota Magelang. Film ini berdurasi 1 jam 20 menit. Letak atau tempat yang digunakan untuk syuting dari film ini ada di Pegunungan Menoreh, Keresidenan Kota Magelang, Buton Kota Magelang. Dan kemudian ada di Pantai Trisik Kulon Progo dan ada di Gua Srinti Kulon Progo. Nah, sesuai dengan judulnya yang berjudul Titi Mongso, maka kita mengambil babak terakhir dari Perang Diponegoro. Waktu itu Pangeran Diponegoro sudah tidak ada lagi di Jogja, namun ada di Romo Kebumen. Jadi Pangeran Diponegoro sakit. Nah, Pangeran Diponegoro juga dikhianati oleh Sentot. Dan Pangeran Diponegoro juga dijebak dalam sebuah perundingan. Setelah melakukan perundingan tersebut, juga disampaikan dan dijelaskan mengenai perjalanan dari Pangeran Diponegoro, yaitu selama 1 hari menuju ke Ungaran, 6 hari menuju Semarang, kemudian ada 26 hari menuju Batavia, dan ada 60 hari menuju Manado. Nah, selama ini diceritakan mengenai berbagai macam perjalanan dari Perang Diponegoro, halang rintang yang dialami oleh Pangeran Diponegoro dan para prajuritnya. Ya, kita lanjut lagi. Nah, film ini menceritakan perjalanan dari Pangeran Diponegoro, mulai dari tahun 1827. Sudah dikatakan tadi bahwa Pangeran Diponegoro sakit, namun tetap berjuang untuk melawan Belanda. Pangeran Diponegoro dijebak dalam sebuah perundingan dengan dalih diajak untuk berunding dengan Jenderal De Cook. Setelah penayangan dari film ini pun tetap dilakukan diskusi dengan pemeran utamanya Pangeran Diponegoro, yang mana diperankan oleh Roni Sodewo, yang merupakan terah ketujuh dari Pangeran Diponegoro dari garis Sodewo. Film ini disutradarai oleh Andika John Manggala. Pada film tersebut disajikan bagaimana perjalanan Pangeran Diponegoro. Akhir dari Perang Diponegoro di mana Pangeran Diponegoro terserang penyakit malaria. Pada film tersebut disajikan bagaimana Pangeran Diponegoro harus masuk ke hutan dan dituntun oleh para prajuritnya untuk melakukan perjuangan pada waktu itu. Sehingga penonton yang melihatnya pun sangat tersentuh dan terbawa oleh suasana. Sebuah momentum dalam pelarian yang mana ada kisah-kisah yang tersurat, yang menjadi pertanyaan mengenai apa yang terjadi pada waktu itu di Romo. Hingga pelarian-pelarian lainnya yang mendesak Pangeran Diponegoro untuk menerima kongsi damai yang diajukan oleh Belanda. Hingga pada akhirnya Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan. Pada film ini, latar atau penyusurannya ada di hutan maupun perbukitan seperti di Romo, kemudian ada di perbukitan Sirnoboyo. Adapun taktik yang dilakukan oleh adik dari Pangeran Diponegoro dan Pangeran Abdul Rahim, kemudian ada pelarian yang dilakukan di Wonolarban dan kembali ke markas besarnya, dan pada akhirnya Pangeran Diponegoro diboyong ke Menoreh dan ditangkap dan dijebak di Magelang. Nah, begitu alur dari cerita dari film Pangeran Diponegoro, di mana suasana yang mendukung, latar, kemudian bagaimana penyutingan hingga tata letak, tata cahaya sangat mendukung pada posisi atau menggambarkan kondisi pada saat itu. Sehingga teman-teman semua yang menyaksikan tentunya akan terbawa suasana pada masa itu dan tidak membosankan, serta teman-teman bisa mengambil nilai atau makna dari film bersejarah ini. Sekian dari saya mengenai review dari film Titi Mongso ini.
Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan untuk teman-teman yang belum menontonnya, semoga teman-teman segera langsung tertarik untuk melihatnya. Karena memang dari pemilihan tempat, cahaya, dan lain sebagainya dalam unsur ini sangat mendukung. Sehingga mengajak teman-teman untuk kembali atau flashback mengenai kondisi pada waktu itu. Sehingga teman-teman bisa mengambil nilai makna dari peristiwa tersebut. Sekian dari saya, mohon maaf bila terjadi kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.